Sebelum kita kembali berdoa di hadapan Tuhan, kita terdahulu dengarkan akan rahasia firman. Ada beberapa topik doa kita nanti yang akan mau kita bawa dalam doa, terkhusus ketika ibu kita yang sudah bersaksi di tengah-tengah ibadah kita. Satu ayat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah. Maaf, ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hari ini bagi saya dan saudara untuk menyatakan apa yang ada dalam isi hati kita, bagaimana kebenaran tentang kehidupan kita, bahwa menyatakan hidup kita ini memang benar, rindu dan haus akan kebenaran firman. Kalau boleh saya ambil judul firman ini, air adalah bagian dari kehidupan kita. Coba kita bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika tiba-tiba di dalam dunia ini sudah tidak ada air sama sekali. Kalau kita bayangkan dalam hidup ini, apabila tiba-tiba dalam dunia ini tidak ada air sama sekali, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Yang pasti manusia akan pelan-pelan mati. Atau sebaliknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia akan mati pelan-pelan. Bukan hanya itu, berdasarkan penelitian bahasa tubuh, atau dalam tubuh manusia saudaraku yang dikasihi Tuhan mengandung 2/3 kadar air. Oleh sebab itu tidak heran jika ada sebuah metode dalam kehidupan umat manusia tentang referensi bagaimana sebenarnya atau bagaimana manfaatnya kalau air ini dalam tubuh manusia. Kitab Mazmur berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 42 ini pemazmur menggambarkan kerinduan dirinya kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Karena bagi seekor rusa, saudaraku, kalau digambarkan binatang yang matinya hanya bergantung kepada sungai yang berair, begitu juga kehidupan manusia dalam kitab Mazmur ini. Karena hidup kita, jati diri kita, pribadi lepas pribadi kita harus bergantung kepada air. Karena Tuhan adalah satu-satunya tempat kita untuk berlari, meminta pertolongan ketika dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tempatkan hanya perlindungan kita di dalam sumber kehidupan, yaitu sumber kehidupan yang ada air. Maka kita Mazmur dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadikan Tuhan sebagai sungai kehidupan, di mana Yesus menjadi tempat satu-satunya menaruh harapan yang dicurahkan dalam kehidupan kita, dalam isi air
yang dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus menjadi tempat satu-satunya menaruh harapan kita dan mencurahkan segala isi hati serta pergumulan yang ada yang kita alami pada saat ini. Saudaraku, sebab dengan Yesus sendiri dalam kehidupan kita ini akan kita merasakan aman, damai dan penuh sukacita sekalipun masalah mengelilingi kita. Maka kepercayaan kita hari ini, kepercayaan bagaimana Yesus memberikan dalam kehidupan kita adalah sungai kehidupan. Karena itu adalah kebutuhan dalam hidup kita sebagai umat manusia secara jasmani, yaitu air itu sangat kita butuhkan. Kenapa saya katakan tadi, kalau tidak ada air di muka bumi ini, dengan pelan-pelan manusia akan mati. Jangankan manusia, segala yang ada di muka bumi ini, baik pun tumbuh-tumbuhan atau lain dan sebagainya, itu akan membutuhkan air. Demikian juga dalam hidup kita, saudaraku, yang di dalam nama Tuhan Yesus, ibarat air, demikian pula dalam hidup manusia tanpa doa, kerohanian kita akan mengalami kekeringan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa doa kita, tanpa permohonan kita, ketika kita dikelilingi oleh banyak masalah, tetapi tanpa doa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan kerohanian kita akan mengalami kekeringan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini Tuhan berbicara, apapun definisi kita masing-masing terhadap doa, intinya pasti memiliki maksud dan tujuan yang sama. Itulah kerinduan saya dan saudara pada saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ketika kehausan saya, kelaparan saya dalam hidup ini, kekeringan yang menimpa kehidupan saya karena tidak ada air, kekeringan rohani yang menimpa saya karena tidak saya berdoa, maka yang mengelilingi saya dengan banyak masalah ini akan menjadi beban berat atau menjadi beban pikiran sampai kapanpun dalam kehidupan kita. Setiap manusia atau anak-anak Tuhan semua yang mempunyai latar belakang atau mempunyai banyak masalah. Bukan kami sebagai pengkhotbah Tuhan tidak ada masalah. Secara pribadi juga saya berpikir, apa yang saya harus khotbah dengan hari ini. Tapi ini harus saya khotbahkan pada hari ini buat kita semua, karena berpanduan dengan kesaksian-kesaksian ibu-ibu yang sudah kita dengarkan tadi. Saya tidak pernah berpikir, karena saya juga manusia yang tergolong dengan banyak masalah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masalah yang kita alami itu biasa-biasa saja. Kalau Tuhan berbicara atau katakan lewat firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah itu melebihi dari kemampuan kita untuk memikul. Maka dikatakan Tuhan, apapun persoalanmu, apapun masalahmu detik ini, Tuhan mendengarkan segala seruan dan doamu. Ketika engkau dengan isi hatimu datang kepada Tuhan yang kudus dan ikhlas di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita supaya jemaat yang ada untuk mempertahankan kehidupan kita tetap dalam keadaan sukacita. Karena kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita untuk boleh melihat Allah, bagaimana boleh kita menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan, kalau ketika kita memang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kehidupan kita disirami oleh dengan banyak air tadi, oleh banyak kerinduan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada saat ini, ketika kita hati kita segar di hadapan Tuhan, mari katakan kepada Allah lewat air itu, sungaimu itu, kerinduan kami itu, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami berarti di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada mati secara kedagingan, tetapi kita hidup di dalam kehidupan kita, kerohanian kita, supaya kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya banyak kehidupan kita sebagai orang Kristen mengabaikan doa kita yang salah dengan sibuk.
Karena dikatakan dalam firman Tuhan tadi, saudara yang kasih Tuhan, tanpa doa kita kekeringan kerohanian dalam kehidupan kita. Maka kepercayaan kita pada hari ini, banyak orang Kristen mengabaikan doa dengan alasan sibuk. Padahal semakin kita sibuk di dalam kehidupan ini, seharusnya semakin banyak yang berdoa. Semakin banyak masalah problem dalam kehidupan kita, Tuhan peringatkan dalam kehidupan saya dan saudara, semakin banyaklah kita berdoa kepada Tuhan. Jika tidak, maka orang itu akan terjebak di dalam kehidupan yang semakin hari semakin membuat frustrasi. Kalau kita abaikan dengan doa kita, maka dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, lalu kita kadang mengambil jalan pintas, lalu kita menjauh dari Tuhan. Kadang kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya pada hari ini, Tuhan katakan Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai orang yang yatim piatu, tetapi Tuhan tolong kehidupan kita. Dengarkan seruan kita, doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita sampai titik ini. Tuhan ingatkan kita. Maka kita harus percaya, bagi Tuhan itu adalah kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, karena kerinduan saya seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Oleh karena itu, demikianlah juga hati kita, kerinduan kita supaya kita hidup dengan nyaman dan aman dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan satukan kami, Tuhan satukan kami dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh bersatu dan dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Sebab Dia tidak akan terkandang dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjadi frustrasi kalau kita mengabaikan doa ini, oleh karena itu kita akan datang kepada Tuhan. Dengan tanpa doa, orang tidak akan pernah bisa menikmati apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jadikan doa sebagai air kehidupan dalam kehidupan saudara yang dikasih Tuhan. Maka tidak sia-sia kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seperti apa yang diumpamakan dalam kitab ini, bagaikan air itu adalah supaya sumber kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mengasihi Dia, bagaimana kita haus kepada Allah, bagaimana kita mau hidup. Bilakah kita hidup datang kepada Tuhan melihat Allah, bagaimana kerinduan kita melihat Yesus Kristus sendiri. Adakah kehidupan kita dengan kerinduan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Mau datang kepada Tuhan, mau berhadapan kepada Yesus, mau berlutut di hadapan Allah, menyatakan diri kita. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Maka tidak sia-sia kehidupan kita selama ini. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita selalu berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami percaya, Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi El Shaddai dalam hidup kami. El Shaddai adalah Tuhan yang selalu menggenggam kehidupan kita, yang selalu menolong kita, yang tidak pernah meninggalkan membiarkan saya dan saudara. Ketika kau berbeban berat, banyak masalah yang mengelilingi atau menyelimuti engkau, tetapi percayalah kepada Tuhan. Ketika lewat doamu, Tuhan mendengarkan segala apa yang kuserukan kepada Allah. Puji Tuhan. Maka tidak akan pernah sia-sia apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Tidak salah jika kita diungkapkan dalam firman Tuhan ini, tidak mungkin ada kehidupan yang tanpa air, saudaraku. Tidak ada kehidupan yang tanpa air dalam dunia ini. Siapapun dia, apapun bentuknya, mau tumbuh-tumbuhan, binatang, mau manusia. Tetapi bagi kehidupan orang Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa firman Allah yang akan mengubah hidup kita, tanpa Roh Kudus yang akan mau kita terima, maka juga sia-sia kehidupan kita pada saat ini, pada dekatnya. Tidak bisa kita ikut dalam surga yang kekal, yang kita nanti-nantikan atau yang kita rindukan itu. Oleh karena itu, mari kita ambil sikap kita untuk datang kepada Tuhan, menenangkan diri kita, menyerahkan diri kita hadapan Tuhan.
supaya sekalipun masalah apa yang mengelilingi kita, Tuhan bertanggungjawabkan itu. Tuhan akan angkat kita dan berikan kelegaan sehingga kita mau Tuhan memberikan kita, memampukan kita untuk menanggung segala beban yang ada dalam diri kita sebagai umat Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang berkerinduan bersamaan dengan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang berkerinduan bagaimana Tuhan memberkati setiap rumah tangga kita. Banyak anak-anak Tuhan yang berkerinduan dimanapun kita, bila manapun apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, Tuhan yang selalu turun campur tangan dan memberikan jalan keluar. Tetapi pada hakikatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jalan keluar itu terjadi dalam hidup kita ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan, diubah oleh Allah. Jangan kita terus hanya berharap dan hanya mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan, itu tidak akan berarti. Tetapi kalau kita mau diubah oleh Tuhan, karakter kita diubah oleh Tuhan, mari kita menengadah di hadapan Dia. Kita menyerah di hadapan Tuhan, sehingga imanmu, kepercayaanmu adalah nilai yang akan menentukan engkau adakah ikut engkau dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan nanti dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi nilai kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah. Pada hari ini saya katakan, ini tidak siapa-siapa dalam hidup ini. Kita tidak mengerti apa-apa dalam dunia ini. Kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika yakin dan percaya kepada Tuhan, kita akan berarti dan mempunyai apa-apa di surga yang kekal nanti. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibarat air demikian pula dalam hidup manusia tanpa doa. Saya katakan tadi, kerohanian kita akan mengalami kekeringan. Saat ini Tuhan akan menuntut kita supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Umurmu, usahamu Tuhan berkati. Sampai detik ini kita boleh berada dan saat ini kita akan pantas bersyukur di hadapan Tuhan. Kehidupan kita tidak berarti apa-apa kalau iman percaya kita, kerohanian kita mengalami kekeringan. Tetapi kita percaya pada hari ini, jadikanlah doa sebagai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong dan selalu menunjukkan jalan keluar dalam kehidupan saya dan saudara. Karena sekali firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui dengan kekuatan manusia. Sebab itu, mari datang kepada Tuhan, datang kepada Allah. Kita menghampiri hadirat Allah. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan mau datang menyerahkan diri kita. Kami memohon dan kita akan bangkit berdiri kepada Tuhan.